Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili muallifi imam rahimakumullah wa dan naf'a wa bihubi darini amin. Al hadisus salasun an abi sa'labatal husaini Jurasum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala farada faraido fala tudayyi'uha wa jadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghairu niswanin fala tabhasu anha. Hadisun hasan rawahu Daraqutni wa ghairihi. Hadis yang ke-30 dari Abi Sa'labah al-Husaini Jursum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anin Nabi Rasulullah sallam an Rasulillah sallam dari Rasulullah sallam qala Rasulullah sallam bersabda innallaha ta'ala farada faraido fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan kewajiban fardu fala tudayyi'uha, janganlah kau menganggap remeh, jangan beranggap remeh kewajiban yang telah Allah fardukan. Wahadda hududan fala ta'taduha, Allah telah menentukan hukum-hukum ya fala ta'taduha, janganlah engkau ya melanggarnya. Waharrama asya'a fala tantahikuha, ya harrama dan Allah mengharamkan sesuatu fala tantahikuha, janganlah kau jatuh ke dalam yang haram itu, jangan mengerjakan yang haram. Wasakdan dan Allah yang atas segala sesuatu rahmatan lakum ghairu niswanin, itu ada sebagai rahmat bagi Allah, bukannya bagi kamu, bukannya Allah lupa, ya. Sudah. Hadis yang ke-30. Hadis yang 30 ini dari Abu Sa'labah al-Husaini Jursum bin Nashir dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda bahwasanya Allah SWT itu menetapkan hukum-hukumnya kewajiban fala ta'taduha, janganlah kau menganggap remeh, ya, jangan kau menganggap remeh. Kita harus jaga ya kewajiban-kewajiban itu dengan sebaik-baiknya, kita lakukan perbuatan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, wal faraidu ya ma faradallahu ala ibadi. Ya, wal faraidu, kewajiban itu adalah apa yang diwajibkan oleh Allah terhadap hambanya. Ya. Jadi kewajiban itu Allah wajibkan kepada kita sebagai hamba-hambanya, ya, walzamahum bil qiyami biha, hendaklah kita ya melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, ya, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, jangan kita anggap remeh, jangan anggap gampang, ya, kasolah seperti sholat. Ya, seperti sholat itu wajiban kita, fardu, hukumnya fardu main, wajib, ya, fardu ini itu sholat, ya, maka jangan kita main-main, jangan anggap gampang, ya, jangan sepelekan, kita harus lakukan itu dengan sebaik-baiknya, ya. Orang yang menganggap gampang, anggap remeh, itu neraka wail, ya. Dalam surat Ar-Ra'aital yukadzibu biddin, ya, itu orang yang termasuk mendustakan agama adalah orang yang menganggap sholat itu gampang dan tarah, yo, anggap enteng dah, ya.
Itu wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang menganggap enteng kewajiban melaksanakan sholat. Ya, jadi anggap enteng, jangan kita anggap enteng. Ya, kerjakan, anggaplah atau kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Kalau udah waktu, ya kerjakan. Jangan pakai taruh ya, lagi belum sempatnya jadi repot banget nih. Ya, jangan, kerjakan segera ya. Kadang-kadang kan kita masih lagi duduk padahal lagi ngipas, antar udah masih panas banget. Ya, itu ya, jangan di hati kita ada perasaan menganggap enteng, menganggap sepele tentang masalah sholat. Kalau sholat ini adalah fardu, kewajiban kita ya dalam melaksanakannya. Ya, iza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul baik. Kalau sudah masuk waktu, sudah azan ya, fas'au ila zikrillah wa zarul baik, segeralah laksanakan sholat, wa zarul baik, tinggalkan jual beli, dagang, kerjaan semua tinggalin dah. Kerjakan sholat dulu ya, tinggalkan kerjaan sholat itu ya. Wa zarul baik zalikum khairakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik ya daripada kita ntar dulu ya. Kerjakan dulu ya sholat ya, tinggalkan urusan dagang, urusan jual beli, urusan kerja, tinggalkan, laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Jangan dianggap enteng, jangan menyepelekan sholat gitu ya. Jangan sepelein sholat ya, ntar udah kerjaan yang lain dulu. Wah, ini nih kadang-kadang di hati kita begitu, masih gerah banget, ntar udah gitu ya. Jangan sampai demikian. Ya, jangan menyepelekan. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim ya. Kita kerjakan itu ya. Kalau kita tidak anggap enteng, kita itu adalah lebih baik ya. Itu lebih baik. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Khairul lakum, lebih baik kalau kita tahu ya. Kalau kita tahu betapa kewajiban itu ya, punya pahala yang sangat besar ya. Ya, kalau udah habis sembahyang sih kerjain dan yang lain ya. Udah sholat selesai, udah enak, kita kerjain lagi dan yang lain. Kan kita udah sholat enak udah ya, nggak ada beban, kewajiban udah kita kerjain ya. Kita mau kerja lagi, mau dagang lagi juga enak daripada kita belum sholat masih dagang terus. Nah itu ya menyepelekan dan ada beban sama kita ya. Maka itu kerjakan sholat ya. Kalau udah selesai sholat, kata Allah, fa iza qudiyatis sholat fantashiru fil ardi ya. Kalau udah selesai sholat, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di bumi. Artinya yang kerja lagi, yang dagang, yang sekolah ya, ada yang mau terus zikir, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi, cari kurnia Allah, cari dari rezeki dah ya. Yang dagang ya, yang kerja fabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi juga selalu ingat, banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu jadi ya, di mana Allah katakan innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyuha ya. Kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya ya, dengan sungguh-sungguh. Jangan kita anggap remeh sholat itu ya. Kewajiban itu jangan kita anggap gampang, jangan kita meremehkannya, tapi laksanakanlah dengan segera, dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya ya. Wudhu kita harus bagus, sholat kita rukunnya ya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Wa alzamuhum bil qiyami biha ya. Kita lazimkan ya, tegakkan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Itu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kewajiban itu jangan dianggap sepele, ya. Terutama sholat yang kita lakukan diwajibkan bagi kita sehari semalam 5 waktu. Ya, 5 waktu gitu, ya. Nah, dikerjakan dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan dianggap sepele, hampir lagi meninggalkannya, ya. Kalau meninggalkan kewajiban sholat ini dosanya sangat besar, ya, sangat besar, ya. Jadi laksanakan sholat sebaik-baiknya. Wazakah seperti zakat, ya, yang punya harta yang cukup nisabnya, ya, dia wajib mengeluarkan zakat, ya. Nisabnya sudah sampai waktunya, haulnya, keluarkanlah, jangan dianggap sepele. Ya, tidak, ya. Keluarkan wasiam, puasa bulan Ramadan, yaitu suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau masuk bulan Ramadan laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Kata Rasulullah, "Iza sumta falyamsum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kazibi wal ma'asim." Bulan puasa, ya, kita wajib puasa Ramadan. Tapi di luar puasa juga kita wajib, ya, menjaga panca indera kita. Ya, Rasul katakan, "Iza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kazibi wal ma'asim." Jika kau berpuasa, puasa juga anggota tubuh kita. Falyasum sam'uka, telinga kita juga puasa, ya, daripada pendengaran yang tidak baik. Lisanuka, ya, sam'uka wa basaruka, mata kita juga harus puasa. Bukan bulan Ramadan doang. Gitu. Ini kan kadang bulan Ramadan doang nih. Puasa bulan Ramadan, jaga mulut, jangan ceritain orang. Mata, jaga dah, baca Quran aja dah. Ya. Ini di luar puasa, di bulan Ramadan, di luar itu kita harus menjaga. Ya, absaruka, mata kita harus jaga. Ya, walisanuka, mulut terus jaga. Minal kazibi wal ma'asim, daripada dusta, daripada bohong, ya, daripada dosa, itu harus dijaga. Nah, ya. Jadi puasa kita, ya, di bulan Ramadan wajib berpuasa, ya, secara lahiriah, dan di luar Ramadan juga, ya, di setiap hari kita juga harus puasa, ya, panca indera kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Itu wasiam. Ya, wal haj, ya, pelaksanaan ibadah haji yang sudah pada nyetor, ya, belajarlah, ya, masalah haji, ya. Ya, jadi kita jaga, ya, kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah SWT kepada kita, ya, dan kewajiban yang lain, ya. Wa zahaba Syafi'i ala anna kullama wajaba bidali syar'i min tabi'in aw sunnatin aw ijma'in aw ghayriha min adillati syar'i fa huwa fardun. Ya, menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, bahwa segala sesuatu yang wajib berdasarkan dalil syar'i, berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan sunnah, atau ijma', ya, ijma' itu lainnya menunjukkan syar'i bahwa fardun itu adalah fardu, ya, yang wajib kita laksanakan, ya. Kita laksanakan, ya. Jadi bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji saja yang merupakan fardu, tapi banyak fardu lain yang berdasarkan, ya, Al-Quran, Sunnah, ya, fardu lain, ya, seperti menyambung tali silaturahmi itu wajib, ya. Kalau yang putus silaturahmi itu termasuk fardu, termasuk wajib bagi kita menyambungnya, ya, gitu. Ya, fal fardu wal wajib indahum mutaradifain, ya, arti, ya, wajib, ya, dan fardu itu sama. Artinya wajib dan fardu sama. Wajib sholat, ya, artinya fardu sholat,
Wajib ya, artinya wajib ya. Fardu artinya wajib juga ya. Itu apa sih wajib ya? Ya, mendapat pahala yang melakukannya, berdosa yang meninggalkannya. Itu ya adalah yang disebut wajib ya. Sholat ya itu mendapatkan pahala yang mengerjakan, meninggalkan berdosa. Itu wajib namanya ya, itu wajib ya. Jadi ya daripada Imam Mazhab Syafi'i, arti fardu dan wajib itu sama ya, sama-sama harus dilakukan. Illa fil haji, kecuali haji. Haji itu fardu dan wajib beda ya. Fardu dan wajib itu beda ya. Fa innal farda fihi katawaful ibadah masalan malayan jairul bidami ya. Kalau yang namanya fardu dalam wajib itu adalah ditinggalkannya harus membayar dam itu ya. Dan ya fainal fardhu fi katwa ibadah malayan jiru bidami ya. Wal wajib katwa pul wada masalan manjiru ya manjaribu bidam. Ya, jadi kalau yang wajib itu adalah harus dilaksanakan gitu ya, gitu. Di sini katakan fa innal farda fihi katwaful ibadah. Seperti yang namanya fardu itu seperti tawaf ibadah dalam haji. Ya. Jadi ya di dalam haji ada fardu, ada wajib. Kalau sholat ya Imam Syafi'i ya fardu dan wajib sama artinya. Ya, tapi dalam haji lain. Ya, ada wajib dan ada fardu. Apa yang fardu? Seperti tawaful ibadah, tawaf ibadah. Malanjiru bidam, enggak wajib membayar dam. Artinya dia harus dilaksanakan. Ya, wal wajib adapun yang namanya wajib seperti tawaful wada, masalan mayajiru bidam, dia harus bayar dam. Ya itu ya. Yo amal Hanafiyah fafariqu bainahuma. Adapun Imam Hanafi anal fardu ma yasbutu bidalil qat'i. Yang namanya fardu ada dalilnya, dalil pasti, dalil berdasar Al-Qur'an dan hadis dalilnya ya. Seperti salat ya, itu namanya fardu. Ya zakat ya, itu namanya zakat ya, itu juga termasuk fardu gitu ya. Adapun yang dimaksud dengan ya bukannya fardu ya kasodakotil fitri, seperti sodakoh fitri. Adapun wayan kasimul faraid ila kismain, yang namanya fardu itu ada dua macam ya, terbagi dua ya. Fardu ayan ya, yang pertama fardu ain ya, namanya fardu ain tajibu ala kulli mukallafin bi ainihi. Fardu ain, fardu yang diwajibkan setiap orang. Salat setiap orang wajib salat, itu namanya fardu ain ya. Puasa fardu ain, zakat fardu ain, setiap orang wajib melaksanakannya. Enggak boleh pakai diwakilin. Salat wakilin udah. Wakilin enggak ya, nggak bisa ya. Itu namanya fardu ain ya. Dan ada lagi yang kedua adalah fardu kifayah ya. Fardu kifayah iza qama biha ba'dul muslimin saqatal ismu anil jami. Nama fardu kifayah kalau sudah ada yang ngerjain maka yang lain gugur, tidak wajib mengerjakannya. Itu fardu kifayah ya, seperti mensolatkan jenazah ya, itu seperti kalau sholat jenazah. Jadi kalau fardu ain wajib semuanya ngerjain ya, nggak boleh pakai diwakilin. Wah, dia udah sembahyang, udah saya nggak wajib dah wakil, nggak ya itu. Tapi kalau fardu kifayah ya
Itu kalau sudah ada yang ngerjakan, yang lain tidak wajib. Tapi yang dapat pahala yang ngerjain doang. Yang gak ngerjain juga dapat. Ya, cuman gugur kewajiban. Ya, cuma gugur sebagian sholatnya jenazah. Ya, yang lain udah sholat. Ya, yang lain gugur. Ya, tapi yang dapat pahala cuman yang menyolatkan saja. Itu namanya fardu kifayah. Ya. Jadi kalau Isalam yakum bi ahadun ya ismul jami, ya kalau nggak ngerjain, seorang pun nggak ada yang ngerjain, semuanya dosa. Ya, itu. Jadi ya gimana kita ya fardu ada dua, jadi fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain semua orang harus kerjain sendiri-sendiri. Ya, kalau fardu kifayah itu ya hanya beberapa orang melaksanakan, yang lain gugur. Jadi ya gimana fardu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya, fardu kifayah ya cukup beberapa orang, yang lain gugur, tapi yang dapat pahala yang mengerjakannya. Ya, yang kagak ngerjain nggak dapat pahala. Gitu aja. Ya. Tapi sudah gugur, nggak berkewajiban. Kalau semuanya ngerjain, kadang-kadang semuanya dosa. Sekampung nggak ada yang nyalatin, sekampung semua dosa. Ya gitu. Begitu ya sunnah, ada sunnah kifayah seperti berjamaah. Itu ya, sunnatun muakkadah. Tapi kalau masjidnya kosong, nggak ada yang berjamaah, semuanya dosa. Ya, masjid, musola, nggak ada yang berjamaah gitu. Ya, itu semuanya dosa. Itu ya. Ya, kemudian yang kedua ya tadi ya, yang pertama innallaha ta'ala faraido fala tudonya. Ya Allah SWT menetapkan kewajiban-kewajiban itu fala tudonya, janganlah kau menganggap remeh, jangan kita melalaikannya. Seperti sholat terutama ya, seperti sholat harus kita kerjakan sebaik-baiknya, jangan ditinggalkannya. Yang kedua, wahadda hududan fala ta'taduha. Wahaddu hududan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan sanksi-sanksi ya, batas-batas hukum, fala ta'taduha, janganlah kau melanggarnya. Ya, ada hukum-hukum Allah, jangan kita melanggarnya. Kita harus berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah. Jangan kita melanggar hukum Allah. Wahiyal uqubatul muqaddaratur rada'atu anil maharimi ka haddiz zina wa haddiz syarqa wa haddiz syarabil khamar. Ya, gimana kita harus memegang teguh kepada hukum-hukum Allah, kita jangan melanggarnya ya, karena itu hukum-hukum Allah itu al-uqubatul muqaddarah, hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rada'atu anika haddiz zina, agar manusia ya itu selalu melakukannya. Jadi hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita melanggarnya hukuman itu ya, ka haddiz zina, seperti hukum zina jangan melanggarnya, hukum zina, hadis syarqa, hukum mencuri, hadis syarbal khamr, hukum daripada ya meminum mabuk-mabukan, itu adalah hukum di mana hukum itu adalah dosa besar. Jangan kita melanggarnya ya, jangan sampai kita melanggarnya gitu ya. Ini ya di mana Allah SWT juga berfirman, wallazina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arti syuhada fajliduhum samanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Contoh ya, di mana Allah firmankan jangan kita melanggar hukum Allah, karena itu ada sanksinya. Ya,
Dalam surat An-Nur ayat 4 Allah firmankan wallazina yarmunal muhsonat, orang-orang yang menuduh orang baik-baik itu melakukan perbuatan zina, summalam ya'tu bi arba'ati syahadatin, kemudian tidak bisa membawa 4 orang saksi, fajliduhum samanina jaldatan, maka hendaklah mereka menjilidnya 80 kali. Orang nuduh ya si A berzina padahal dia orang baik-baik, ya dia menuduh, dilaporkan, ya padahal yang dituduh orang baik-baik, ya dia tidak bisa membawa saksi, harus ada saksi 4 orang. Kalau nggak ada saksi, hukum Allah adalah orang yang menuduh itu hendaklah dijilid 80 kali. Ya, bukannya yang melakukan tapi yang nuduh, ya jadi yang nuduh itu ya dijilid 80 kali gitu ya. Ya kalau dia terbukti bawa 4 saksi, orang itu terbukti memang dia berbuat zina, maka yang berbuat zina itu dijilid 100 kali sampai meninggal. Berat ya, maka kita jangan menuduh sembarangan ya. Kalau menuduh sembarangan nggak ada saksinya, dosanya besar ya. Itu kita nuduh harus punya saksi 4 orang, bukan seorang, bukan 2 orang, 4 orang. 4-4 ini menjadi saksi, ngelihat juga. Saya berlima ngelihat sono, ini saksinya semuanya baru bisa. Ya, kalau cuma bertiga, ya, saksinya 2 belum bisa. Ya, kalau dia nggak bisa membawakan saksi, maka hukumannya dia dijilid, dipukul 80 kali. Oh ya, ya. Jadi Allah katakan ya bahwasanya ya wallazina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syahadah fajliduhum samanina jaldah, maka yaitu dijilid 80 kali. Kalau dia nggak bisa membawa saksi, wala taqbalu lahum syahadatan abada, maka kalau nggak bisa membawa saksi, nggak bisa membawa bukti, ya wala taqbalu syahadatan abada, wala taqbalu lahum, maka ya janganlah kau terima lagi, jangan percaya lagi dengan orang itu yang tidak membawa saksi selamanya. Jangan percaya dah ya, sekali begitu jangan bersaksi, jangan percaya lagi. Wa ulaika humul fasikun, mereka itu termasuk orang-orang yang fasik. Oh ya, kalau nggak bisa bersaksi ya jangan percaya lagi dah selamanya, seumur hidup. Nggak bisa bersaksi, jangan aja ya. Itulah hukum Allah yang Allah tentukan ya, hukum Allah yang Allah tentukan ya, itu harus kita berpegang teguh, tidak boleh kurang, nggak boleh lebih, tidak begitu ya. Seperti mencuri, potong tangan ya, itu ada hukum-hukumnya. Seberapa besar dia mencuri, potongnya di mana, itu ada ya daripada pengadilan ya. Maka itu al hukum inda hududillah, hendaklah kita memegang teguh pada hukum Allah ya. Ya, kemudian ya di mana yang ketiga dikatakan ya wa harrama asya'a fala tantahibuha, ya Allah mengharamkan segala sesuatu itu, janganlah kau jatuh kepada yang haram, jangan kita kerjakan ya daripada yang haram ya. Allah melarang al-man'u min karabatil muharramat wartika biha, ya Allah melarang kita untuk mendekati daripada hal-hal yang haram ya, dan juga Allah melarang daripada melakukan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan dekati aja, jangan sampai lagi ngerjain ya, la taqrabuz zina, jangan kau dekati perbuatan zina, deketin aja jangan. Iya ya, jangan kita ngeliatin aja.
colak-colek kena perawan orang ya boleh itu ya deketin lagi sampai lagi melakukan perbuatan zina ya seperti makan anak yatim riba ya dan segala macam jangan kita mendekatinya ya inilah ya hadis sekalian hadis yang ke-30 yang pertama kita laksanakan fardu ain yang sebaik-baiknya ya kemudian kita jauhkan daripada yang haram ya dan berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Nastaghfirullahaladzim Nastaghfirullahaladzim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallim radiyallahu ala sayyidina hasabina ajma'in Allahumma hakil fatihah siril fatihah garumadil fatihah italana abwabal khair waqtim lana bil khair waj'alna bil khair ya farijal ham ya kasibal gam ya mali abdi ya bir wa yarham da'wam ya subhanaka wa tubi assalam wa akhirud da'wam alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.